Shalom Permata, selamat datang di perlombaan Permata Bible Challenge. Permata Bible Challenge merupakan suatu lomba untuk merayakan HUT Permata GBKP tahun 2020 di Klasis Lobalan. Jadi, untuk mengikuti perlombaan ini, kita akan mengikuti ibadah online terlebih dahulu. Lalu, setelah ibadah online, teman-teman Permata akan diberikan challenge atau tantangan yang harus dilakukan oleh semua anggota di dalam kelompok. Nah, Permata Bible Challenge ini akan diikuti oleh Permata Runggun dengan membentuk kelompok yang berisikan 3-5 orang anggota. Dan satu runggun boleh membentuk lebih dari satu kelompok. Boleh 2, boleh 5, atau bahkan 10 kelompok dalam satu runggunnya. Jadi semua kelompok akan bersaing untuk mengikuti perlombaan ini agar HUT Permata kita di tahun ini semakin semarak. Wah, sepertinya teman-teman Permata sudah nggak sabar nih Dek untuk mengikuti Permata Bible Challenge ini. Iya Bang, nah tunggu apa lagi, langsung saja kita mulai Permata Bible Challenge. Oke, teman-teman Permata, sebentar lagi kita akan memulai Permata Bible Challenge sesi 1. Di sesi 1 ini temanya adalah jauh dekat selamat. Nah, di sesi 1 ini kita akan belajar bagaimana selama ini relasi kita dengan Tuhan dan apakah hubungan kita selama ini dengan Tuhan jauh atau dekat. Nah, hari ini kita akan belajar banyak hal tentang itu. Untuk itu sebelum kita memulai memuji Tuhan dan sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami ucapkan syukur Bapa, di mana pada hari ini Kau masih memberkati kami semua anak-anak-Mu Bapa. Bapa, berkati kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada dalam mendengarkan firman-Mu hari ini, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu hari ini dengan baik. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya bisa menyampaikan firman-Mu seturut dengan yang Kau kehendaki. Ini kami dan doa kami Bapa. Seluruh kebaikan kami hari ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, kita mau memulai ibadah kita hari ini. Kita mau puji nama Tuhan untuk memulai Permata Bible Challenge kita. Kita mau angkat satu pujian, bersuka dalam Tuhan.
karena sampai saat ini kita masih bisa merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Sebagai ucapan syukur, mari kita angkat sebuah pujian yang berjudul Kekelengan Yesus Tempat Manusia. Kita mau mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Mari kita siapkan hati kita ambil sikap yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan bersama teman-teman kita di kelompok. Mari kita angkat satu lagu pujian, Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Ya, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan kasih karunia Tuhan yang Tuhan masih berikan kepada kami satu persatu.
Pada saat ini Tuhan, hati kami telah rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tutuplah hati kami Tuhan, agar kami bisa mendengar firman-Mu dengan baik dan dapat berbuah di dalam kehidupan dan hati kami. Berbicara Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Doa melalui perantara Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Bahan kita pada saat ini diambil dari Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Kami ulangi. Bahan kita pada saat ini diambil dari Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Begini firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya, terima kasih. Tema kita pada saat ini yang adalah jauh dekat selamat. Tema yang sampai kepada kita pada saat ini adalah jauh dekat selamat. Teman-teman permata yang dikasihi Yesus Kristus, berbicara mengenai jauh dekat selamat, ada suatu kata kiasan yang ada di benak kita, yaitu jauh di mata, dekat di hati. Jauh di mata, dekat di hati. Jauh di mata, dekat di hati ini menggambarkan bagaimana kita memiliki perasaan ataupun kerinduan terhadap seseorang, di mana orang itu jauh dengan kita. Seperti contoh seorang anak yang merindukan orang tuanya, di mana anak di dalam perantauan kuliah atau bekerja, suatu saat pasti ada momen di mana dia merindukan orang tuanya. Bahkan ada juga pasangan permata ataupun muda-mudi di mana dia memiliki pasangan yang memang jauh darinya. Artinya memang kalau pada saat ini bisa dikatakan LDR. Masih banyak sebenarnya kata kiasan yang menggambarkan mengenai jauh dekatnya antara kita, antara sesama kita, antara orang tua kita, seperti itu. Terlebih lagi di saat ini terjadinya COVID-19 di negara kita, bahkan di dunia, yang mengakibatkan kita tidak bisa bertegur sapa satu sama lain, seperti itu. Jadi itulah yang membuat jauh di mata dekat di hati ini, yang membuat kita menjadi dekat di hati karena ada kerinduan. Jadi pada saat ini teman-teman permata yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jelas bahwa di tema kita ini jauh dekat selamat, kita ditekankan untuk memiliki kerinduan kepada Yesus Kristus. Kerinduan kepada Yesus Kristus. Karena apa? Karena tema kita tadi mendedikasikan mengenai keselamatan. Harus kita ketahui bahwa memang keselamatan itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita semua manusia secara cuma-cuma. Bisa kita baca di Yohanes 3 ayat 16. Di sini sangat jelas dijelaskan mengenai keselamatan yang diberikan Allah pada manusia. Yohanes 3 ayat 16, beginilah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini jelas ditekankan bahwa Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, kepada semua manusia di bumi ini, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Apa kaitannya dengan kita permata? Jelas bahwa kaitannya antara Yohanes 3 ayat 16, jelas penekanannya kepada permata, yaitu permata harus bisa aktif, bukan pasif. Bagaimana sebenarnya gambaran
permata yang aktif. Gambaran permata yang aktif adalah permata yang hidup di dalam firman. Permata yang hidup di dalam firman itu seperti apa? Permata yang hidup di dalam firman itu adalah mendedikasikan hidupnya sesuai dengan ajaran yang telah diperintahkan Tuhan. Salah satunya yaitu tidak melawan kepada orang tua, membantu orang tua. Kalau pada saat sekarang ini, zaman-zaman sekarang ini, tidak lupa ikut ber-PA permata, tidak lupa ikut mengambil bagian dalam peribadahan minggu. Karena pada saat ini juga masih banyak sekali permata yang ke gereja untuk membawa handphone atau membawa gadget dia tidak lupa. Tetapi untuk membawa sebuah Alkitab dia bisa lupa ke gereja membawanya, seperti itu. Jadi masih banyak sebenarnya contoh-contoh bagaimana sebenarnya permata yang hidup di dalam firman seperti itu. Karena selaku kita permata yang telah diselamatkan melalui anugerah yang cuma-cuma yang telah Tuhan berikan melalui anaknya Yesus Kristus, kita memang seharusnya patut mengucap syukur dan mendedikasikan hidup kita sesuai perintah Tuhan seperti itu. Jadi ada sebuah cerita mengenai seorang pengemis yang tidak tahu berterima kasih. Ceritanya seperti ini. Ada seorang pengemis yang meminta-minta kepada orang-orang untuk bisa mencukupi kehidupannya. Dan pada saat itu dia menjumpai seorang anak laki-laki dan dia meminta kepada anak laki-laki tersebut uang untuk bisa bertahan hidup seperti itu. Ketika si laki-laki itu melihat pengemis itu dan merasa iba dan kasihan, dia mengeluarkan dompet dan memberikan uang seharga 20.000 kepada pengemis itu. Namun di dalam dompet itu masih banyak sekali uang, tetapi dia memberikan uang yang 20.000. Namun apa yang terjadi? Pengemis itu ternyata melihat isi dompet si anak ini tadi, dan dia ternyata membuntuti dari belakang. Karena dia melihat bahwa di dalam dompet itu masih banyak uang, dia merampok ataupun merampas kembali dompet itu dan lari membawa dompet si anak yang telah memberikan dia uang 20.000 tadi. Di sini jelas sekali bagaimana kita melihat bahwa pengemis ini tidak tahu berterima kasih. Artinya bagaimana bahwa seorang anak ini telah melihat pengemis ini dan merasa iba dan kasihan, sehingga ia mau memberikan sebagian dari apa yang telah dimilikinya kepada pengemis itu, agar pengemis itu bisa makan, agar pengemis itu bisa bertahan hidup. Tetapi apa yang kita lihat bahwa pengemis itu masih merasa kurang, bahkan mencuri ataupun merampok uang yang ada pada diri anak ini tadi. Jelas sekali di sini kaitannya dengan tema kita jauh dekat selamat, bahwa kita memang benar-benar telah diselamatkan melalui anugerah. Namun permata yang dikasihi Tuhan, walaupun kita telah diselamatkan melalui anugerah yang diberikan Yesus Kristus, terkadang kita juga masih lupa untuk berterima kasih. Lupa untuk berterima kasih. Kenapa? Karena memang permata harus menghargai keselamatan yang diberikan Allah tersebut seperti itu. Di sini jelas sekali dikatakan bahwa permata memang harus menghargai keselamatan yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Bukan hanya permata, tapi semua manusia. Yohanes Calvin sangat tegas mengatakan bahwa keselamatan yang sangat ditekankan oleh ajaran Calvin adalah keselamatan yang diperoleh hanya karena kasih karunia melalui iman. Bukan hanya karena kasih karunia, tetapi juga ada iman di situ, berkesinambungan.
antara kasih karunia dan iman. Sola gratia dan sola fide. Permata yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini, walaupun kita tidak bisa bertegur sapa akibat adanya COVID-19 di negara kita, bahkan di dunia ini, tidak mengurangi iman kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita kembali kepada tema kita mengenai jauh dekat selamat. Ini juga perlu kita selidiki mengenai jauh dekat selamat, agar permata-permata juga tidak rancu seperti itu, jauh dekat selamat. Berkaitan dengan kejauhan antara sesama, antara permata dimanapun kita berada. Walaupun ada kedekatan antara permata satu dengan yang lainnya, tapi tidak itu yang mengurangi keselamatan yang telah memang Tuhan berikan kepada kita melalui anugerahnya, yaitu Yesus Kristus. Tetapi bagaimana kita mengimani walaupun kita berjauhan, walaupun kita berdekatan, bagaimana kita dapat mengimani bahwa anugerah kasih karunia Allah itu hadir di tengah-tengah kita satu persatu. Karena apa? Karena masih banyak sekali permata-permata yang tidak merasakan yang Tuhan berikan. Jadi untuk itu permata dimanapun kita berada, kita harus juga dapat menyadari keberadaan Allah itu di saat kondisi keterbatasan kita seperti itu. Kita harus menyadari bahwa ketika kita merasakan kesusahan, ketika kita mendapatkan permasalahan, di situ sebenarnya Allah itu juga hadir. Roh Kudus itu hadir di dalam diri kita. Yang kita pertanyakan harusnya adakah tempat di dalam hati kita untuk Roh Kudus, untuk Allah itu sendiri berdiam di dalam hati kita. Jangan-jangan hati kita juga sudah penuh dengan kebencian, sudah penuh dengan keamarahan, sudah penuh dengan keegoisan, sehingga tidak ada sedikit pun lagi sisa di hati kita tempat untuk Roh Kudus, tempat untuk Allah itu sendiri berdiam. Jadi bagaimana kita bisa merasakan keberadaan Allah itu seperti itu? Jadi sekali lagi kami tekankan bahwa untuk menyadari keberadaan Allah itu sendiri, kita harus memberikan tempat kepada Roh Kudus, kepada Yesus Kristus, kepada Allah kita sendiri, agar ada tempat Ia untuk mendiami diri kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang kami kenal melalui Putramu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat kasih karunia Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami semua anak-anak permata-Mu, sehingga pada saat ini Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat berbuah, tumbuh di dalam hidup kami, agar setiap tingkah laku, setiap perbuatan kami permata-permata bisa mendedikasikan hidup kami kepadamu, bisa merasakan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami melalui anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman permata, kita bersyukur karena hari ini kita bisa mendengarkan sebuah firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba Tuhan. Untuk itu, untuk meresponi firman Tuhan yang kita dengar hari ini, mari kita bernyanyi Yesus Tuhanku Jangan Bisa. Yesus Tuhanku jamin bisa dengan usahaku tebus sinar geluh sinar jujur
teman-teman, kami akan memberikan penjelasan untuk challenge yang harus teman-teman lakukan di kelompok teman-teman. Untuk sesi yang pertama ini, challenge-nya adalah teman-teman ditantang untuk membuat status rohani di Facebook teman-teman. Nah, jadi teman-teman membuat quotes ataupun kutipan-kutipan rohani, ataupun teman-teman membuat renungan singkat yang dibagikan setiap hari di Facebook teman-teman. Jadi, quotes ataupun kutipan rohani ataupun renungan singkat ini nantinya akan dibagikan ke Facebook masing-masing oleh masing-masing anggota kelompok. Lalu, wajib menandai Facebook Permata Klasis Lobalang dengan hashtag Permata Bible Challenge, HUT Permata 2020, dan Klasis Lobalang. Penilaiannya yaitu like terbanyak. Jadi, masing-masing like dari tiap postingan anggota kelompok akan dijumlahkan dan menjadi nilai kelompok tersebut. Syaratnya, yang pertama tidak boleh mencontoh karya orang lain. Dan yang kedua, tidak boleh mengcopy paste ayat Alkitab. Nah, demikianlah penjelasan untuk challenge di sesi yang pertama ini. Jadi, teman-teman kalau masih bingung atau mau bertanya untuk sesi yang pertama, boleh hubungi teman-teman pengurus klasis. Jadi teman-teman, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.